Ya, halo, perkenalkan nama saya Wikandija Setianugroho dengan NRP 5026241033. Hari ini saya akan mempraktikkan lab 2.3.6 yaitu Linux servers. Nah, pertama-tama untuk melihat semua program yang sedang berjalan di background dapat menggunakan sudo ps-l. Kita masukkan passwordnya, bisa dilihat ini merupakan proses-proses yang sedang berjalan. Kenapa kita menggunakan sudo? Karena user biasa seperti analis itu tidak akan bisa memunculkan beberapa proses yang ada di komputer ini karena bukan milik user analis tersebut. Makanya kita menggunakan sudo tadi sehingga kita dapat menampilkan semua proses yang ada di komputer ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat hierarki yang ada di proses ini. Kita dapat menggunakan sudo ps sudo ps etc sudo ps etc. Oh ya, namun sebelumnya kita akan masuk ke user spin/engines dulu supaya kita bisa melihat proses bisa dilakukan dengan sudo user spin engines sudo user spin engines. Nah, setelah itu kita akan melakukan step tadi sudo psejk. Nah, ini kita dapat melihat semua proses dengan hierarkinya. Nah, hierarkinya ini dipisahkan dengan indentasi seperti ini, ada indentasi. Lalu kemudian ada juga komen netstat. Nah, netstat ini alat yang bagus untuk mengidentifikasi network yang sedang berjalan di komputer ini. Misalnya kita tulis netstat bisa dilihat itu merupakan output yang dihasilkan ya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan netstat dash to nap. Netstat dash to nap. Oh, maaf, salah. Net stat dash to nap. Nah, seperti itu. Nah, sini akan menampilkan koneksi-koneksi seperti TCP, lalu juga UDP, lalu ada juga numeric output dan semua listen dan non-listening sockets. Lalu juga menunjukkan PID-nya ya. Nah, sini dash E itu seperti tadi yang saya bilang untuk menunjukkan soket listen dan soket non-listen. Lalu dash N itu untuk menunjukkan output numerical atau numeric output. Lalu dash P itu untuk menunjukkan PID-nya, dash T untuk TCP, dan dash U untuk UDP. Nah, urutan yang ada di netstat ini tidak ada urutannya ya, jadi acak. Jadi tidak perlu diperhatikan. Nah, di sini bisa dilihat di kolom pertama, nah itu menunjukkan layer 4-nya ini ya, protokolnya di sini TCP dan UDP. Lalu untuk kolom keempat ini untuk menunjukkan address-nya ya. Lalu untuk kolom kelima itu menunjukkan state dari koneksi tersebut atau status dari koneksi tersebut.
stepnya kita lihat listening atau listen. Lalu untuk kolom pertama itu untuk PID atau proses ID. Lalu untuk di item keempat ini bisa dilihat itu menggunakan protokol TCP dan memiliki status listening dan tidak memiliki PID. Nah, kalau misalnya di bagian kedua, di kolom kedua, di baris kedua, ini bisa dilihat protokol menggunakan TCP dengan local address-nya 80 dengan state listen dan PID-nya tidak ada ya. Lalu kita juga bisa menggunakan istilahnya piping, menggunakan PS dan grep untuk menspesifikasikan hal yang kita inginkan. Seperti misalnya sudo PSL grep 395 grep maaf hanya sudo PSL grep 395. Nah, bisa dilihat di sini outputnya. Di sini pada PID 395 merupakan Nginx ya. Nah, bisa dilihat setelah menggunakan sudo ps-l garis grep 395 bisa dilihat bahwa Nginx sedang berjalan ya. Sini Nginx itu merupakan server Linux yang sangat ringan ya. Nah, sini bisa dilihat Nginx sedang berjalan. Lalu juga ada grep 395 sedang berjalan. Nah, ini artinya apa? Kenapa ini jumlah sini? Karena barusan kita menggunakan grep sehingga ada proses di sini grep 395 yang dimana grep 395 ini digunakan oleh user analis tadi. Oh iya, di sini juga bisa dilihat Nginx sedang berjalan di soket, maksudnya di address 80. Bisa dilihat di sini Nginx sedang berjalan di port 80 ya. Kita juga bisa menggunakan telnet untuk menyambungkan ke localhost di port 80 TCP. Bisa menggunakan telnet 127.0.180. Sudah terlihat di sini terkoneksi, lalu kita bisa keluar dari situ untuk melihat hasilnya ya. Di sini bisa dilihat bahwa dari telnet ini kita bisa melihat teks dari koneksi TCP tersebut. Di situ bisa dilihat ada error nih kok 400 bad request. Nah, itu terjadi karena Nginx itu merupakan web server sehingga hanya berbicara menggunakan protokol HTTP. Nah, misalnya kita menggunakan port 22 ya. Kita bisa dilihat bahwa ini menghasilkan output invalid SSH identification string. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena telnet itu protokol yang berbasis TCP dan tidak bisa connect ke port yang berbasis UDP. Nah, apa saja keuntungan dari menggunakan NetStat ini? Keuntungannya itu
itu ada beberapa seperti Nested bisa menunjukkan semua koneksi yang sedang ada pada komputer ini. Bisa dapat memunculkan source dan destinasi, juga address-nya, port, juga PID-nya. Terus juga bisa memberikan rangkuman dari semua koneksi yang sedang ada di komputer tersebut. Jadi Nested ini bisa istilahnya membantu kita untuk melihat network-network yang sedang ada di komputer kita atau koneksi-koneksi. Kalau Telnet sendiri keuntungannya itu ya, kalau menggunakan Telnet apakah aman? Kalau menggunakan Telnet apakah aman? Tentunya aman apabila itu tidak digunakan untuk remote shell. Nah, Telnet ini aman untuk secara cepat mengambil informasi yang ada di network tersebut. Dari praktikum ini, terima kasih sudah menonton.